Dan saya tahu pendapatannya dia sudah masuk di hampir 2 digit seperti itu. Wah, keren banget. Ya, Genzi Saya join. tahu. Rumah subsidi Hasa istana di sini mimpi jadi nyata. Hai hai hai. Selamat datang di podcast Marsha Talk Properti Zaman Now. Ngobrol santai full insight. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anak muda dan properti. Sebenarnya itu mimpi atau realitas sih. Nah, jadi sebenarnya dunia properti ini masih mungkin nggak sih untuk Gen Z? Yuk kita kupas bareng-bareng. Kita udah kedatangan tamu nih, seorang leader dan konsultan properti dari kalangan Gen Z yang ada di tengah-tengah kita. Yuk kenalan dulu lebih lanjut. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, yuk kita kenalan dulu dengan siapa sih yang cantik di samping saya nih. Silakan kenalkan dirinya kakak. Makasih Keswa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wardah, salah satu konsultan properti dari perumahan Marsha Beverly. Nah, selanjutnya kita kenalan lagi dengan kakak ganteng, satu-satunya ganteng di room ini. Ya, saya persilahkan untuk kakaknya untuk perkenalan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhlis Basri, salah satu CMO yang di PT Marsha Gimnag Syabani, khusus produk propertinya itu Marsha Beverly Hills. Oke. Baik, untuk ngobrol lebih lanjut, yuk kita masuk ke segmen 1. Nah, kita sudah masuk di segmen 1 nih guys. Kita akan diskusi santai bersama Kak Muhlis dan Kak Wardah. Oke, jadi pertanyaan pertama saya persilakan kepada Kak Muhlis dulu untuk menjawab. Properti itu susah dan butuh modal yang besar ya Kak kalau jualan. Tapi benar nggak sih sekarang udah ada yang friendly buat Gen Z? Apa benar tuh Kak? Oke, jadi sebenarnya gini ya, buat teman-teman yang ada di luar sana untuk di kalangan anak muda atau Gen Z sekarang untuk mendapatkan uh, passive income atau mendapatkan cuan, Ya, cuan. seperti itu tanpa butuh ngantor, tanpa Ya. butuh tempat harus datang pagi, pulang sore. Nah, cukup nanti manfaatkan media sosialnya Kakak Iswa seperti itu. Jadi sekarang eranya memang sudah era digital Ya. seperti itu. Jadi kita manfaatkan media sosialnya untuk mendapatkan cuan. Nah, salah satunya adalah yang paling bagus pendapatannya adalah itu jualan properti khusus di perumahan subsidi, karena memang segmentasinya itu adalah kalangan menengah ke bawah seperti itu Kak Iswa. Oke, baik. Nah, menurut Kak Wardah sendiri gimana tuh Kak Wardah? Apalagi Kak Wardahnya ini dari kalangan Gen Z. Gen Z. Iya, Oke, Gen Z banget. Gen Z banget ya. Oke, baik Keswa, makasih. Kalau untuk dari saya, kebetulan saya Gen Z. Kalau bagian pemasaran ya, pemasaran. Kalau saya sendiri, kebetulan saya sudah join di properti dari tahun 2020 sampai sekarang, alhamdulillah. Wah, keren banget ya tuh. Ya, Keren banget. Ya teman-teman, udah lama ya. Kalau dari saya sendiri itu, kalau teman-teman join di properti itu sangat-sangat mendapatkan banyak cuan. Apalagi saya tahu Gen Z itu malas bangun pagi ya. Apalagi benar banget. Gen Z itu sangat-sangat waktu itu adalah uang. Mereka Ya. Jadi sebenarnya kalau kayak Gen Z Kayak boleh gitu kerja dimanapun ya iya, Kak. gitu Iya. Gen Z. Jadi istilahnya apa lagi? Remote worker kayak gitu, kayak pekerja remote begitu. Iya, benar betul. banget Kakak. Atau bahasa ini ya kayak freelance ya. Iya, freelance. Ya, betul. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya lagi. Saya penasaran nih Kak, sebenarnya contoh atau peluang apa saja nih yang cocok buat Gen Z di dunia properti ini? Kalau yang cocok di dunia properti itu kalangan Gen Z, yang pertama
sebenarnya fashionnya dulu, mindsetnya dulu. Iya. Nah, kita dapatkan mindsetnya, fashionnya. Kalau cocok di properti, yuk kita nanti sama-sama kita belajar. Yang pertama belajar digital marketing harus kita kuasai, dan ilmu CS. Nah, ilmu CS juga harus dikuasai untuk bagaimana kita bisa menggait sebuah user atau calon nasabah untuk perumahannya. Karena kalau pendapatan perumahan itu sebenarnya komisinya besar-besar. Ya, betul. Iya, benar banget. Kalau komisi besar-besar, saya yakin pasti kalangan Gen Z yang memang eranya selalu bikin konten. Nah, Iya, kita kan jualannya lewat konten saja, Kak, seperti itu. Manfaatkan media sosial, ada TikTok, bisa live, ada Facebook, ada Instagram. Dan Banyak. masih banyak medsos lainnya ya Kak ya. Nah, banyak nih anak muda yang ngerasa properti itu nggak mungkin buat mereka. Tapi Wardah ini dari tadi ya teman-teman sudah dijelaskan bahwa Wardah memulai bisnis properti itu di umurnya 20 tahun. 20 Wah, tahun. keren banget ya. Ya, makasih. Kasih Sua. Jadi, apa benar nih Kak? Mulai dari umur 20 tahun, gimana tuh ceritanya memulai karir di dunia properti? Oh iya, oke. Baik ya, saya jelaskan di. Ini saya singkat saja pengalaman hidup ya, teman-teman. Ini buat motivasi buat teman-teman Gen Z yang selama ini cari kerja, susah sekali cari kerja. Nah, di bagian properti teman-teman nggak perlu berkantor, nggak perlu pusing, cuma di kamar saja balas chat, closing. Nah, itu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin bisa buat teman-teman Gen Z tuh bisa diperluas lagi pertemanannya, karena kalau di bagian properti itu teman-teman kita harus banyak apa itu namanya Apa tuh Kak? diperbanyak relasi atau biasa disebut networking teman-teman. Dan buat teman-teman diperbanyak relasi, semangat juga. Dan teman-teman Gen Z itu yang mau join di properti harus punya mindset kalian bisa. Jangan sedikit-sedikit jatuh mentalnya, karena saya tahu Gen Z itu gampang jatuh mental. Nah, teman-teman Gen Z harus semangat, perbanyak relasi, dan jangan menjadikan pekerjaan itu beban. Seperti itu guys, Wak. Nah, gimana nih tanggapan dari Kak Molis mengenai track record dari Wardah ini sendiri ya? Iya ya. Kalau saya jujur, Wardah ini saya kenal beberapa bulan terakhir ini ya, dan saya tahu pendapatannya dia sudah masuk di hampir 2 digit seperti itu. Wah, keren banget. Ya, Gen Z Betul. join. Gen Z semangat. Ya, saya tahu karena kebetulan saya sebagai advertisernya di masa properti, saya yang iklan, jadi list yang masuk di CS itu saya tahu juga, dan pendapatannya dan penghasilannya saya tahu. Nah, intinya kalau saya berbicara tentang mindset di dunia properti itu Kak, sebenarnya simple aja. Kenapa simpelnya? Ya, yang pertama adalah networking atau relasinya atau pertemanan kita harus dirubah. Kenapa? Karena harus kita memang betul-betul melakukan hal pendekatan-pendekatan seperti itu, banyak belajar apa itu properti, khususnya kami itu di masa properti itu khusus di perumahan subsidi. Nah, perumahan subsidi itu sebenarnya peluangnya sangat besar karena Iya. memang marketnya luas sih Kak, kalangan Betul. menengah ke bawah. Iya. Dan jujur teman-teman kayak Wardah ini closing 5 1 bulan. Wah, keren banget. Nah, nih, coba. Wardah. Tekan lagi dong, guys. Ya, coba dikalikan 5 closingan, dan rata-rata komisinya itu 3 sampai 5 jutaan ya satu closingan. closing. Seperti dikali 5 pasti banyak. Nah, untuk kalangan Gen Z sangat luar biasa nih. Sebenarnya tidak perlu lagi minta uang jajan ke orang tuanya kalau saya. Pelajari saja apa yang sumber di media sosial, baik itu belajar di TikTok, boleh searching cara jualan properti atau bagaimana caranya sih jualan. Tapi bagusnya kami di Marsha ada produk, seperti Ya, itu, ada produk produk knowledge-nya Kak, ada harus produk dikuasai.
sudah siap dijual. Nah, tinggal teman-teman yang mau gabung boleh nanti hubungi saja saya sebagai CMO di Marsha Property, dan insya Allah kan saya ajarkan dari A sampai Z tentang digital marketingnya juga. Jadi luar biasa sekali bimbingannya juga. Nah, seperti itu. Apalagi nih warga saya tahu pengalamannya. Tapi semenjak kita bergabung berdua di Marsha Property ya, omsetnya lumayan, omset pendapatan Iya, komisinya pendapatan. lumayan. Mungkin growth-nya harus ganti motornya jadi Brio warna kuning seperti itu. Dek. Oh ya, amin. Amin. Nah, buat teman-teman yang mau jadi marketing di Marsha Property ya boleh hubungi langsung Kak Siap. Morisnya dong, atau bisa hubungi Kakak Warda. Jadi untuk yang mau kontaknya bisa kontak admin langsung. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang tentang dunia properti dan karir di dunia properti. Selanjutnya kita akan meminta ini kakak-kakak bintang tamu kita pada hari ini mengenai tips untuk Gen Z yang mau mulai karir di dunia properti ya. Saya persilakan terlebih dahulu untuk kamu Lis dulu atau Kak Warda dulu? Kamu isi dulu. Ya, kamu Lis dulu. Gimana nih? Apa saja tipsnya Kak untuk Gen Z memulai karir di dunia properti? Kalau saya tipsnya sih simpel jika. Yang pertama adalah belajar, yang kedua belajar, yang ketiga belajar. Apa yang dipelajari adalah itu tentang digital. Sekarang kan eranya memang sudah era media sosial, jadi bisa dipasarkan sebuah produk melalui media sosialnya masing-masing. Saya yakin di Gensi itu punya TikTok. TikTok kan sekarang sudah bisa live. Itu Iya. kan boleh nanti dipakai untuk sebagai media pemasaran seperti itu. Karena di properti itu juga komisinya besar-besar Kakak. Seperti itu Kak Iswa. Oke, selanjutnya kita minta tips dari Kak Warda ya. Gimana nih selaku Gen Z memberi tips buat Gen Z lainnya untuk membangun karir di dunia properti? Oke, baik. Kalau tips sendiri dari saya, betul dibilang Pak Muhlis, belajar. Teman-teman kalau mau join di properti itu memang harus banyak-banyak belajar. Terus juga perbanyak relasi, terus juga harus menguasai produk knowledge dari brand properti sendiri yang kalian pasarkan. Seperti itu. Nah, itu tadi tips dari bintang tamu kita. Semoga diterapkan oleh anak-anak Gen Z zaman now ya. Nah, buat teman-teman yang mau join jadi marketing, boleh banget kakak klik link di bawah ini. Oke, selesai sudah perbincangan kita pada episode 1 ini. Semoga obrolan kali ini full insight buat kamu yang baru mau memulai dunia karir di dunia properti. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ngobrol santai full insight. Bye.